Kita berdoa dulu. Saya mau tanya siapa yang datang pertama hari ini tadi? Siapa tadi? Oke, angkat tangannya. Oke, Nabil, silakan Nabil pimpin doanya. Kita berdoa. Rampungkan tangan, tundukkan kepala. Cara sebelum belajar. Nasional. Siapa yang mau memimpin? Tangannya. Oke. Pak, silakan maju ke depan. Oke, untuk anak Sasa semuanya silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Oke, udah ditonton videonya? Udah. Kurang terdengar suaranya? Nah, kalau kurang terdengar dari gambarnya tadi atau videonya tadi tentang apa tadi? Siapa yang malas belajar tadi? Tapi kalau dia belajar, insya Allah akan mendapatkan hasil ya. Nah, apa kata-katanya tadi? Yang di terakhir apa kata-katanya? Intinya apa? Apa tadi? Penyesalan akan? Nah, iya. Jadi penyesalan itu datangnya di awal apa di akhir? Nah, di akhir. Jadi sasaran semuanya anak saudara dari video tadi jangan malas belajar karena sebentar lagi kita juga akan ujian. Oke, ada paham sampai sini? Ada. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Ustazah mau lihat semangatnya mana yang paling semangat, sebelah kanan Ustazah atau yang di tengah atau yang paling ujung. Ustazah tes dulu. Nah, tepuk semangat. Dari 1, 2, 3, siapa yang paling semangat tadi? Nah, kelompok berapa? Nah, yang paling semangat luar biasanya yang di depan Ustazah yang ini. Ustazah yang ini berapa nilainya tadi? 50. Yang ini luar biasa 100. Yang ini berapa semangatnya tadi? 40. Belum lagi, masih di bawah 50. Kita tes lagi ya, sekali lagi. Dan tepuk semangat. Luar biasa, berarti kalau ada 1000%, berarti di atas 1000% lagi ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Mata pelajaran kita hari ini tentang apa? Pelajaran semangat tentang apa? Matematika. Kemarin udah terakhirnya udah PH, jadi kita masuk ke yang baru tentang pengolahan data. KD-nya hari ini menjelaskan data diri, peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram kata. Oke, apa itu pengolahan data? Ini materi baru bagi anak saya, jadi perhatikan layar di depan. Pengolahan data. Data adalah apa itu data? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Itu data. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan pengumpulan data. Yang pertama bisa secara wawancara, yang kedua bisa kuesioner, yang ketiga ada pengambilan data dari sumber yang sudah ada, misalnya asumsi dan data sensus penduduk. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram nantinya. Oke, pengolahan data. Menyajikan, yang pertama itu menyajikan data dalam bentuk tabel. Data diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner atau pencatatan langsung kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram peta. Misalnya, datanya tentang berikut nilai ulangan kelas 4. Ada data tentang nilai ulangan kelas 4. Jadi data diperoleh, misalnya antum di kelas ini sudah selesai ulangan kemarin, ada datanya yang diperoleh dapat nilai 7, ada dapat nilai 5. Berapa lagi? 6. 8. 6, 9, 7, 8,
dalam bentuk diagram batang. Diagram batang itu bentuknya seperti ini. Ini mudah membacanya. Kalau ini apa namanya? Diagram apa namanya? Diagram batang. Ini gambar atau? Ini apa nih namanya? Bentuk tabel. Oke. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan dalam bentuk batang atau persegi. Sedangkan diagram batang ini biasanya berbentuk vertikal atau horizontal. Ini yang vertikal kita. Nih, berikut data nilai ulangan kelas 4 tadi. Udah ada dalam bentuk tabel. Coba Nusantara sajikan dalam